513, episode 99 The Most Ancient Dream 2. Diupload oleh Baca Suara. Kereta bawah tanah melambat sebelum berhenti di depan kami, lalu membuka pintunya. Tidak salah lagi, ini adalah kereta bawah tanah yang kita semua kenal. Bibir Jong Hui-won melonjak naik dan turun sebelum akhirnya memecah keheningan pertama. Mengapa kereta bawah tanah muncul di sini? Tentu saja, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Yang pertama bergerak adalah Yi Gilyong. Yu Sang-ah berteriak, Gilyong ah, Anda tidak harus mendapatkan T itu. Petik 2. Bocah itu tanpa takut melangkah kaki ke dalam dan naik ke kereta bawah tanah, dan berbalik untuk melihat kami. Seolah tidak ada yang terjadi, dia mengangkat bahu. Yi Jihye menonton tontonan itu, lalu meraih tangan Shin Yu Seng dan melangkah maju juga. Aku tidak tahu lagi. Ayo masuk dulu dan lihat apa. Petik 2. Itulah awalnya, teman-teman lain yang masih ragu memasuki kereta bawah tanah satu persatu. Saya juga mengikuti mereka. Saat aku menginjakkan kaki di lantai kereta bawah tanah yang sedikit gemetar, aku diliputi oleh deja vu. Sekali waktu, ini semua dunia Kim Dokja. Tidak, itu salah. Ini bukan duniaku. Ini adalah dunia semua orang dan siapapun. Untuk Yu Sang-ah, Jong Hui-won, Yi Hyun-seong, dan Yi Jihye, juga. Semua orang membawa ekspresi mereka sendiri yang berbeda. Sama seperti bagaimana saya mengendarai kereta bawah tanah ini dan menjalani kehidupan sehari-hari saya, itu seharusnya kira-kira sama dengan mereka juga. Seseorang dulunya adalah seorang pekerja kantoran, seseorang adalah seorang pelajar, dan seseorang dulu adalah seorang prajurit, tetapi masih. Kereta bawah tanah, kan? Dulu, aku benar-benar muak mengendarainya, tapi sekarang, aku benar-benar senang melihatnya lagi. Kata-kata Jong Hui-won membuat kami dengan hati-hati memindai bagian dalam kereta bawah tanah itu sendiri. Semua kursi benar-benar baru, sementara palang pengaman juga dibersihkan. Bahkan sedikit kotoran bisa terlihat di lantai. Tentu saja, apa yang ternyata lebih mengejutkan daripada itu adalah. Petik 2. Ngomong-ngomong, mengapa tidak ada orang lain yang menunggangi benda ini? Tidak ada satupun kehadiran yang bisa dirasakan di dalam kereta bawah tanah. Ini adalah ruang anorganik yang steril di mana tidak ada yang hidup selain kami. Kendaraan ini diresapi dengan rasa tidak normal. Saya melihat pustakawan yang tersisa di luar kereta bawah tanah dan bertanya kepada mereka. Apakah kamu tidak bergabung dengan kami? Anda juga ingin menyaksikan akhir dunia, bukan? Petik 2. Kami tidak bisa pergi denganmu. Bagaimana bisa? Nirvana dan pustakawan lainnya tidak menjawab. Mereka bertukar tatapan yang agak sedih satu sama lain, sebelum akhirnya membuat jawaban mereka. Kamu menyaksikan akhirnya akan cukup untuk. Pintunya tertutup. Kata-kata mereka yang lain tidak bisa didengar, pintu-pintu tertutup rapat, dan diiringi oleh suara-suara roda bergolak raksasa, kereta bawah tanah mulai bergerak maju. Kecepatannya tidak cepat atau lambat. Dan di luar jendela, kami melihat pemandangan kegelapan pekat yang gelap bergeser melewati kami. Aku menatap kegelapan itu untuk waktu yang lama. Kemana kereta ini membawa kita? Itu nomor 3. Han Suyong menggumamkan itu. Saya juga melihat peta kereta bawah tanah. Baris nomor 3, itu adalah garis yang saya gunakan untuk bepergian setiap hari. Anehnya, ujung-ujung peta terputus. Bahkan nama-nama stasiun juga dihapus. Sementara itu, kereta bawah tanah terus melaju. Beberapa menit berlalu sejak itu, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tampaknya kendaraan ini berencana untuk berlari langsung ke perhentian terakhirnya tanpa istirahat. Dengan celepuk kebisingan, Han Suyong duduk di bantal di sebelahku. Dia menatap peta kereta bawah tanah, bulu matanya yang panjang terus-menerus berkedip. Saya bertanya padanya, ada apa dengan ekspresi itu? Aku tidak naik barang seperti kereta bawah tanah. Kenapa tidak? Hampir seketika, saya menyadari pertanyaan bodoh apa itu. Pastinya, orang seperti dia tidak akan perlu naik kereta bawah tanah. Apa yang dia katakan selanjutnya benar-benar di luar dugaanku. Maksudku, tidak ada yang bisa dilihat di sini. Baik di dalam maupun di luar. Petik 2. Kami berdua menatap peta kereta bawah tanah yang rusak. Tanpa ragu, kereta bawah tanah akan menempuh jalur yang sama persis setiap hari. Kemudian akan berhenti pada waktu yang telah ditentukan. Hal serupa akan terus terjadi dalam pemandangan yang tidak berubah ini setiap hari. Saya juga membenci kereta bawah tanah. Saya biasa menatap smartphone selama perjalanan karena alasan yang sama dengan miliknya juga. Kereta bawah tanah tidak beroperasi untuk hiburan kita. Petik 2. Astaga, nah, itu bukan sesuatu yang akan dikatakan oleh konstelasi, Raja Iblis Keselamatan. Petik 2. Aku tersenyum pahit. Kami menatap ke arah yang sama berikutnya, pada teman kami. Pada orang-orang yang mengalami kiamat bersamaku, menyelesaikan 99 skenario bersama, dan mencapai tempat ini. Petik 2. Kami tidak akan tiba-tiba kembali ke skenario pertama atau semacamnya, kan? Petik 2. Tidak, itu tidak mungkin. Tentu saja tidak. Haruskah aku menyiapkan belalang untuk berjaga-jaga? Para sahabat melihat Yi Gilyong mengepalkan tinjunya dengan ekspresi tegas, dan menyeringai. Apa artinya menemukan humor dari ingatan paling mengerikan yang mereka pegang?
Dengan pemikiran seperti apa mereka tersenyum mendengar cerita itu. Saya berbicara dengan Han Suyong. Mereka harus kembali ke kehidupan lama mereka. Kamu pikir mereka akan lebih bahagia seperti itu? Semua cerita seharusnya berakhir seperti itu. Dan sejak kapan Anda mulai menikmati perkembangan semacam itu? Han Suyong balas-balas dengan balas. Hei kau, Anda tidak memikirkan hal aneh lagi, kan? Apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya lagi? Petik 2. Aku ingin, tapi aku tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Saya jujur, bahkan novel aslinya tidak pernah mencapai sejauh ini. Itu adalah cerita yang sama untuk Secretive Plotter, atau individu lain dari belokan ke-999. Kami adalah yang pertama naik subway ini. Aku berbicara sambil melihat ke ujung peta kereta bawah tanah yang terhapus sedikit. Han Suyong, kurasa. Mungkinkah bos terakhir sedang menunggu kita di sana? Bukankah itu seperti biasanya? Petik 2. Jong Hui Won mengatakan itu. Namun, dia tidak berbicara dengan saya. Tampaknya para sahabat sibuk mendiskusikan sesuatu di sana. Shin Yuseng menambahkan pendapatnya. Mungkin ada naga sebesar ini. Tapi, aku tidak berpikir pengubah seperti impian paling kuno akan ditugaskan ke naga. Untuk mendapatkan pengubah seperti itu pasti. Petik 2. Mungkinkah itu penulis? Penulis. Kamu tahu itu. Ketika Yi Gilyong mengatakan itu mengalihkan pandangannya ke arahku, teman-teman lainnya sepertinya tiba-tiba mengingatnya juga, dan semua memalingkan kepala ke arahku. 3 cara untuk bertahan dari dunia yang hancur. Mereka juga tahu tentang novel itu sekarang. Mereka tahu bahwa novel itu menggambarkan kisah-kisah dunia ini, dan hanya aku yang membacanya sampai selesai. Petik 2. Bagaimana menurutmu, Dok Jasi? Setiap novel di luar sana tidak bisa menjadi cerita, kecuali seorang penulis menulisnya terlebih dahulu. Kecurigaan yang dilakukan teman-temanku terasa berat jika dunia ini didasarkan pada cara bertahan hidup. Yang pasti, ada peluang bagus bahwa impian paling kuno adalah penulisnya. Saya juga berpikir seperti itu. Namun, mengapa saya? Petik 2. Saya tidak berpikir impian paling kuno adalah penulis cara bertahan hidup. Mengapa kamu berpikir begitu? Aku tidak yakin, tapi aku punya firasat. Bagi saya, makhluk di akhir kalimat ini sepertinya bukan Teles 123. Saya ingat apa yang Raja Dokkaibi katakan saat itu. Daripada seorang penulis, Anda bisa mengatakan bahwa impian paling kuno jauh lebih dekat dengan menjadi pembaca. Bukan eksistensi yang menulis cerita untuk orang lain. Itu malas dan bisa jadi tamak, Anda tahu. Saya bahkan mulai mempertanyakan apakah penulis diperlukan dalam hipotesis kami saat ini. Apakah dunia ini benar-benar dimulai karena Teles 123? Mungkin Teles 123 hanya mengingatkan saya ke dunia yang sudah ada, bukan? Seperti halnya, Secretive Plotter, atau individu lain dari belokan ke-999 ada walaupun mereka tidak direkam di halaman-halaman. Sekarang setelah kupikirkan, aku penasaran. Dok Jasi, bagaimana Anda menemukan novel itu sejak awal? Petik 2. Aku juga penasaran tentang itu. Yu Jung Hyok tanpa memoles-memoles pedang iblis surgawi gelap mengalihkan pandangannya ke arahku ketika topik itu diangkat. Yang Hayong bertanya saat matanya berbinar. Apakah itu semacam daya tarik yang menentukan? Aku juga tahu sesuatu tentang perasaan seperti itu. Pertama kali saya memegang granat ketika saya masih pribadi, saya. Petik 2. Aku baru saja menemukannya saat menjelajah internet, sebenarnya. Sahabat sepertinya kecewa dengan jawaban saya. Tapi, tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu, karena itu benar. Han Suyong kemudian balas-balas. Apa tepatnya yang kamu cari, untuk menemukan novel yang jelek? Itu adalah. Aku tidak bisa mengingatnya dengan baik sekarang. Yi Ji-hye mengangkat bahu. Baiklah, itu tidak penting sekarang, kan? Satu-satunya hal yang penting adalah Jusi memang membaca novel itu. Petik 2. Betul, apa yang akan terjadi jika Dok Jasi tidak membaca novel itu? Petik 2. Aku menatap Yu Sang-ah sambil nyengir lebar dan menutup mulutku dengan erat. Saya tidak pantas mendengar kata-kata itu. Pada akhirnya, bintang-bintang jatuh dan dunia berhenti. Kami berbaris menuju kesimpulan yang tidak bisa dicapai oleh siapapun di cara bertahan hidup, tetapi tidak ada jaminan bahwa apa yang saya inginkan sedang menunggu di akhir baris. Saya juga tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang akan terjadi mulai sekarang. Bagaimana jika orang lain yang membaca novel itu sampai akhir? Ada orang yang lebih cocok daripada saya di sini. Jong Hui Won yang saleh, Yi Hyun Seong yang bisa dipercaya, penembak lurus Yu Sang-ah, seharusnya mereka yang membaca novel itu. Jika itu terjadi, mungkin dunia akan berakhir dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada ini. Terima kasih, Jusi, untuk membaca novel itu. Petik 2. Shin Yuseng menyamai level mataku dan sekarang tersenyum. Betul, saya mendengar bahwa novel itu benar-benar membosankan juga. Kalau bukan karena Dok Jasi. Petik 2. Kalau itu aku mungkin tidak bisa melewati halaman pertama. Saya sangat benci buku, Anda tahu. Petik 2. Aku mencoba membaca beberapa buku di dalam perpustakaan militer, tapi seperti yang diduga,
aku dan membaca bukanlah benar-benar. Sambil menatap Yi Hyun Seong menggaruk kepalanya, aku entah bagaimana berhasil memaksa mulutku tertutup. Karena, cara bertahan hidup, ada, orang-orang sebelum saya juga ada. Dan karena saya membaca novel itu, saya bisa menyelamatkan mereka dari bahaya. Saya, seseorang yang tidak memiliki kualitas penebusan, dapat dicintai oleh yang lain. Karena dongeng yang kamu ajarkan padaku, aku berhasil sampai sejauh ini, Hyung. Tangan kecil anak-anak memegang erat tanganku. Perlahan aku mengangkat kepalaku, dan melihat kegelapan kereta bawah tanah lewat. Dan dongeng yang kita jalani melewati kita dalam kegelapan itu. Kami diam-diam mengamati fabel itu. Mereka seindah Bima Sakti di langit malam musim dingin, namun sama sia-sianya dengan kembang api. Cerita yang tak seorang pun di antara kita bisa lupakan, tapi akhirnya kita akan melakukannya. Jong Hui Won membuka mulutnya. Petik 2. Dok Jasi. Saya pikir tidak apa-apa untuk menanyakan ini sekarang, jadi. Petik 2. Saya sudah tahu apa yang ingin dia tanyakan kepada saya. Apa sebenarnya, kesimpulan, yang ingin kau lihat, Dok Jasi? Tidak ada rasi bintang yang memandang kami sekarang. Bahkan yang memerintah dunia tidak ada lagi. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak memberitahu mereka. Aku sudah melihat salah satu dari mereka. Dengan hati-hati aku mengintip wajah semua sahabatku. Tidak ada kalimat melayang di ekspresi mereka. Bahkan kemudian, saya bisa mengatakan kesimpulan apa yang ingin saya lihat dari wajah mereka. Dan yang lainnya adalah membayar utangku. Hutangmu. Aku menggeser kepalaku untuk menemukan Yu Jung Hyok memelototiku. Gugu. Seiring dengan getaran yang tumpul, kecepatan kereta mulai berkurang sedikit demi sedikit. Kami perlahan bangkit dari tempat duduk kami. Teman-teman yang dulu berisik mulai jarang berbicara. Gugup mengisi ekspresi mereka. Perlahan aku mendekati pintu keluar. Jong Hui Won berdiri di sebelah kiriku, sementara Yu Jung Hyok ada di sebelah kananku. Dongeng yang melintas dalam kegelapan melambat. Namun, bukan hanya kisah kami yang ada di luar sana. Ada belokan ke-0, lalu belokan pertama. Juga, belokan kedua, dan ketiga juga. Dan itulah bagaimana siklus regresi 1864 telah berkumpul, dan pada gilirannya, membuka dunia ini. Yu Jung Hyeoks yang tak terhitung jumlahnya hidup melalui belokan itu. Meskipun tidak ada dari mereka yang hidup dengan cara yang benar, tidak ada yang bisa disebut salah juga. Dunia adalah tempat yang terlalu kejam untuk memperdebatkan etika kehidupan, dan volume keputusasaan terlalu besar untuk menceritakan kisah harapan. Namun, Yu Jung Hyok tetap tegar karena dia tidak berusaha membenarkan dirinya sendiri. Keinginannya satu-satunya untuk melihat akhir dunia ini. Saya juga membawa keinginan yang sama. Itu adalah impian 1865 Yu Jung Hyeoks yang ada dari 0 ke 1864, dan ternyata akhir dunia yang saya inginkan juga. Petik 2. Ini benar-benar sudah lama, bukan begitu? Petik 2. Yu Jung Hyok balas-balas, seolah mempertanyakan apa yang kukatakan di sini. Ini baru 4 tahun, Kim Dokja. Dibandingkan dengan waktu yang saya alami, itu. Petik 2. Baik. 4 tahun. Sudah berapa lama kami bertarung bersama? 4 tahun yang terasa seperti seumur hidup. Ketika aku mengatakan itu, Jong Hui Won di sebelah kiriku dengan ringan menusukku dengan gagang pedangnya. Kita masih akan tetap bersatu mulai sekarang, jadi mengapa kamu terdengar begitu tegas? Jangan khawatir, tidak peduli monster macam apa yang menunggu kita, aku akan menghabisinya. Petik 2. Dengan lembut aku tersenyum. Sementara itu, kereta bawah tanah melambat lebih jauh. Refleksi saya bisa dilihat di jendela hitam pintu keluar. Ada percikan darah di pipiku yang terpantul di kaca. Saya menghapusnya dari wajah saya. Dan kemudian, suasana hatiku menjadi dingin. Darah benar-benar ada di pipiku, dan bukan di jendela. Pintu terbuka. Bersamaan dengan teriakan Yi Hyun Seong, semua orang bersiap untuk bertarung. Petik 2. Namun, berbeda dengan kegugupan semua orang, yang menyambut kami adalah sebuah platform kereta bawah tanah yang agak kosong. Tentu, ada beberapa orang yang berjalan di sekitarnya, tetapi tidak ada dari mereka yang memperhatikan kami. Apa ini? Tidak ada. Jong Hui Won menggumamkan itu, dan saat kami melangkah ke peron, aku diliputi oleh firasat buruk. Itu dia, rasa realitas yang tidak dikenal menyentuh kaki saya. Percikan samar, bersama dengan setiap fabel saya, menunjuk ke arah tertentu. Seseorang sedang duduk di bangku kereta bawah tanah. Tas sekolah tebal penuh dengan buku pelajaran, seolah-olah pemiliknya telah meninggalkan sekolah belum lama ini. Seorang anak kurus, bertubuh kecil yang mungkin lulus sebagai anak sekolah dasar kalau bukan karena seragam sekolahnya, sedang duduk di bangku itu. Seolah mencoba menghafal kata-kata bahasa Inggris, dia sibuk menulis sesuatu seperti bagan di buku catatannya. Ketika migrain berdenyut menyerang saya entah bagaimana berhasil mengangkat kaki saya yang tidak bergerak. Kim Dokja membuat janji untuk mengakhiri pelakunya yang membuat dunia ini. Tidak peduli apa keberadaan itu. Mungkin, dia dikejutkan oleh seseorang di suatu tempat. Ada memar besar di lengan pucat anak itu. Memar yang bisa ku ketahui dari mana dia mendapatkannya.
Semua kekuatan meninggalkan kaki saya dan saya tidak bisa bergerak lagi. Waktu tidak bergerak karena tidak membaca dan tidak membayangkan. Saya memang berpikir bahwa semua ini bisa menjadi mimpi, kebohongan. Aku bahkan percaya bahwa ini adalah mimpi yang diciptakan jahat. Tapi sekarang, saya tidak bisa menyangkalnya lagi. Semua indera saya mengatakan yang sebenarnya, mereka mengatakan bahwa anak itu adalah penyebab di balik semua skenario ini. Yeo, kami akan kembali sekarang, bukankah ini Kim Dokja? Mimpi yang paling kuno, dewa yang paling maha tahu namun tidak berdaya. Pengaruh, tembok keempat, semakin lemah. Kim Dok. Pengaruh, tembok keempat, menjadi sangat lemah. Saya pikir saya mendengar sesuatu jatuh ke lantai, dan saya melihat pedang Jong Hui Won berguling-guling di tanah. Dia sekarang menatapku. Dia menatap anak itu, lalu kembali padaku. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Seolah dia tidak bisa mempercayai ini. Seolah dia lebih suka kalau semua ini ternyata bohong. Janji dengan Secretive Plotter diaktifkan. Saya membuka mulut hanya untuk menutupnya beberapa kali. Ini mungkin hukuman saya. Mungkin ini saat yang tepat untuk membayar harga keselamatan yang saya terima. Kamu telah berjanji untuk menghancurkan. Tidak akan hancur kecuali impian paling kuno berakhir. Saya sekarang menatap anak itu. Pada anak dengan wajah yang sama persis seperti milikku. Dan bocah itu perlahan mengangkat kepalanya untuk menatapku. Tolong akhiri impian paling kuno. Sirip.